Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bab 8 mengenai ICMP. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NIM C2C022510. Saya Ayu Wulandari, NIM C2C022517. Saya Sifat Satya Wicaksono, NIM C2C022518. Saya di sini akan menjelaskan tentang ICMP. Apa itu ICMP? ICMP adalah protokol lapisan jaringan yang berjalan di atas protokol IP. ICMP bertanggung jawab untuk mengirim pesan-pesan yang melaporkan kondisi jaringan, kesalahan, dan informasi penting lainnya antara perangkat jaringan. Pesan ICMP dikirim oleh perangkat jaringan seperti router dan host komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Di sini saya akan menjelaskan sejarah ICMP. ICMP pertama kali didefinisikan dalam RFC 792 pada tahun 1981 oleh John Foster. Protokol ini diciptakan sebagai bagian dari protokol internet awal untuk membantu mengatasi masalah dalam jaringan. Sejak saat itu, ICMP telah menjadi bagian integral dari protokol jaringan dan digunakan secara luas dalam diagnosa jaringan dan monitoring koneksi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi ICMP dalam jaringan. Fungsi utamanya adalah untuk mengirimkan pesan kesalahan ketika terjadi masalah dalam pengiriman paket data. Misalnya, jika paket data tidak dapat mencapai tujuan, ICMP akan mengirimkan pesan destination unreachable kepada sumber yang mengirim paket tersebut. Selain itu, ICMP juga digunakan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jaringan atau troubleshooting. Dengan menggunakan pesan NHO request dan NHO reply, kita dapat memeriksa apakah perangkat jaringan di seberang jaringan masih dapat dijangkau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis message atau pesan yang terdapat pada ICMP. Jenis-jenisnya memiliki dua kategori. Kategori yang pertama yaitu ada pesan error reporting dan kategori yang kedua yaitu pesan query. Di sini saya akan menjelaskan kategori yang pertama terlebih dahulu yaitu pesan error reporting. Pesan yang pertama ada destination unreachable yang merupakan ICMP message yang digunakan untuk memberi informasi ke host asal bahwa tidak tersambung ke host tujuan. Tipe pesan ini digunakan ketika subnet atau router tidak dapat menemukan tujuan atau paket dengan DF bit tidak dapat dikirimkan karena paket kecil, jaringan berada pada jalur. Message yang kedua yaitu ada search quench. Ini digunakan untuk menghambat host yang mengirim terlalu banyak paket. Ketika host menerima pesan tersebut, diharapkan untuk memperlambatnya. Hal tersebut jarang dilakukan karena ketika kemacetan atau congestion terjadi, paket tersebut cenderung untuk menambah kemacetan yang terjadi. Pengendalian kemacetan pada internet sekarang sebagian besar ditangani pada transport layer. Message yang ketiga ada time exit. Tipe time exit ini akan dikirimkan ketika paket di-drop dikarenakan counter telah mencapai titik 0. Kejadian tersebut merupakan gejala bahwa terjadi looping pada paket, kemacetan yang sangat besar, atau pengatur waktu atau timer yang diatur terlalu rendah. Kemudian pesan yang keempat ada parameter problem. Tipe parameter problem menunjukkan bahwa nilai yang tidak sah atau ilegal telah terdeteksi pada header field. Masalah ini menunjukkan adanya bug pada software IP host pengirim atau mungkin pada software router yang diinstalasi oleh paket. Kemudian pesan yang kelima ada redirection. Tipe redirection ini digunakan ketika router memperhatikan bahwa paket terlihat salah dikirimkan. Pesan ini digunakan router untuk memberitahu host pengirim tentang kemungkinan terjadinya error. Kategori yang kedua ada pesan query. Pesan yang pertama yaitu ICMP echo request atau reply. ICMP echo request atau reply adalah jenis pesan yang digunakan untuk memeriksa ketersediaan jaringan. Pesan ini juga dikenal sebagai ping dan digunakan untuk mengirim permintaan ke perangkat lain dalam jaringan untuk mengecek apakah perangkat tersebut terhubung ke jaringan atau tidak. Format ping command adalah ping atau switch.
host atau size atau package, di mana switch adalah macam-macam pilihan ping, host merupakan tujuan, bisa berupa IP address atau yang lainnya. Kemudian size adalah ukuran data dalam satu paket. Kemudian package adalah jumlah paket yang dikirimkan. Pesan yang kedua ada timestamp request and reply. Pesan ini mengharapkan waktu tiba dari pesan dan waktu keberangkatannya dicatat pada saat membalas. Fasilitas ini digunakan untuk mengetahui performance jaringan. Kemudian pesan yang ketiga ada address match request and reply, yang dimana untuk mengetahui berapa need match yang harus digunakan oleh suatu host dalam satu network. Pesan yang keempat ada router solicitation and advertisement, di mana router advertisement atau RA yaitu pesan yang dihasilkan oleh router-router untuk mengadvertise parameter-parameter link spesifik seperti prefix link, MTU, and hop limit. Pesan-pesan ini dikirimkan secara periodik dan juga sebagai respon terhadap pesan router solicitation. Kemudian yang kedua router solicitation atau RS, yaitu pesan yang dihasilkan oleh host untuk merequest router mengirimkan RA. Yang kelima adalah format pesan. Satu pesan IJMP memiliki 8 byte untuk header dan untuk data besarnya variabel. Yang kedua, bidang pertama jenis IJMP mendefinisikan jenis pesan. Yang ketiga, kode menentukan alasan untuk jenis pesan tertentu. Bidang umum terakhir adalah bidang checksum. Yang keempat, bagian header lainnya adalah spesifik untuk setiap jenis pesan. Bagian data dalam pesan salah membawa informasi untuk menemukan paket asli yang mengalami kesalahan. Pada pesan query, bagian data membawa informasi tambahan berdasarkan jenis query.